Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita risalahkan kepada junjungan alam Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam besar Masjid Al-Muntaha yang kita hormati, bapak-bapak dan tungku-tungku sekalian, hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita di dalam dunia ini selalu berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang mana harapan dan doa kita, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu menjadi pengawal dan yang menjaga kita di alam barzakh nantinya, di alam kubur nantinya. Ibadat yang kita kerjakan itu akan menjaga dan mengawal kita menghadap kedatangan dua malaikat Munkar dan Nakir. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'al mayyitu," apabila diletakkan di dalam kubur akan si mayat, atahu malakani, datang dua malaikat kepadanya, fayatiyanihi, maka datang malaikat akannya si mayat. Yang pertama sekali, min qibali ra'sihi, daripada pihak kepalanya si mayat. Fataqulus salatu, ketika datang malaikat di pihak kepala si mayat, maka berkatalah amal ibadah salat 5 waktu. Semasa hidup kita melakukan salat 5 waktu siang dan malam, ini akan mengawal dan menjaga kita pada pihak kepala kita. Ketika datang dua malaikat tersebut, langsung salat bertanya kepada dua malaikat, hendak kemana engkau wahai malaikat? Malaikat menjawab, kami berdua ingin menjumpai si mayat ini, akan menanyakan beberapa persoalan. Kemudian salat juga memberi jawaban, wahai malaikat, tidak ada arah engkau datang di pihak
kepala ini, karena aku mengawali menjaga si hamba ini jauh daripada kedatangan kalian berdua selama dia masih hidup, melakukan salat 5 waktu tak pernah tertinggal, menjaga yang dapat membatalkan salatnya, memelihara syarat dan rukun-rukun salatnya, dan juga kesempurnaan pahala yang dimiliki oleh si hamba ini di dalam melakukan salat dengan khusyuk dan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik wahai malaikat, engkau cari jalan lain. Kemudian malaikat berpaling. Summa ya'tiyanihi. Kemudian malaikat datang pada arah yang kedua. Min qibali rijlaini, daripada pihak dua kakinya si mayat. Ketika berada dua malaikat di pihak dua kakinya si mayat, maka berkata dua kaki itu kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kalian datang di pihakku ini, karena dua kaki si mayat ini, dua kaki si hamba ini semasa hidupnya di dunia selalu berjalan ke masjid, selalu berjalan ke menasah-menasah untuk melaksanakan salat berjamaah. Dua kaki ini selalu berjalan kepada tempat majelis ilmu, dan dua kaki ini pergi melangkah untuk bersilaturahmi dan lain sebagainya. Dipakai kedua kaki si hamba ini selalu untuk melakukan ibadah. Maka pada saat ini kami berdua, kata dua kaki, menjaga daripada kedatangan kedua kalian wahai malaikat. Pergi, jangan datang di pihak kedua kaki kami ini. Malaikat berpaling. Kemudian malaikat datang pada pihak yang ketiga, yaitu an yaminihi, daripada pihak kanannya si mayat. Ketika datang dari pihak kanannya si mayat, maka fayaqulus sadaqah, berkata sadaqah, wahai dua malaikat, jangan kalian datang di pihakku ini, karena ini sedekahnya semasa hidup di dalam dunia. Dia selalu bersedekah. Apakah itu sedekah wajib seperti zakat harta ataupun zakat fitrah, maupun sedekah sunat. Sedekah ini ada dua sudut pandang pahalanya. Sedekah yang kita berikan ada dua sudut pandang pahalanya. Kalau ikhlas di dalam memberi sedekah, sudut pandang yang pertama memiliki pahala sedekah karena ikhlas. Sudut pandang yang kedua memperoleh pahala karena yang kita berikan itu bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Kalau yang kita berikan itu, sedekah yang kita sumbangkan itu, jika ikhlas,
dua pahala yang kita peroleh, pahala sedekah dan pahala bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Seandainya tidak ikhlas kita di dalam memberi, maka dapatlah pahala di sudut pandang yang lain, bisa bermanfaat yang kita berikan kepada manusia yang lain. Wahai malaikat, kata sedekah, jangan engkau datang di pihakku ini, datanglah dan cari jalan lain. Maka malaikat pun berpaling daripada pihak kanan si mayat. Datang malaikat pada arah yang terakhir, arah yang keempat, an shimalihi, daripada pihak kirinya si mayat. Di pihak kiri pun ada ibadah yang menjaga kita, ibadah yang pernah kita kerjakan selama hidup kita, yaitu min siyamihi, daripada puasanya si mayat, puasanya di bulan suci Ramadan, puasa-puasa sunatnya. Semua yang dikerjakan itu puasa wajib dalam Ramadan ataupun puasa-puasa sunat, dia akan berdiri dan menjaga di pihak kiri kita. Puasa yang bagaimana itu? Yang bisa mengawal kita? Tentu saja sudah pasti puasa yang dapat menjaga kesempurnaan pahala puasa. Tidak hanya menjaga yang dapat membatalkan puasa, juga dia menjaga, mengutamakan pula kesempurnaan pahala-pahala puasanya. Lebih mudah kita jaga yang dapat membatalkan puasa daripada kita memelihara pahala puasa. Banyak sekali orang yang melakukan puasa yang sanggup menjaga yang dapat membatalkan puasa, sedangkan kesempurnaan pahala puasa sedikit orang memilikinya. Maka pantas Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athsh. Kata Rasulullah, sangat banyak hambaku, umatku yang berpuasa, tidak ada apa-apanya yang dimiliki dari puasanya itu melainkan menahan lapar dan dahaga saja. Artinya banyak sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa sedikit dapat menjaga pahala-pahala puasa. Maka oleh karenanya, untuk menjadi pengawal kita berada di sebelah kiri kita, tentu saja kita melakukan puasa, memelihara puasa kita, jangan sampai batal puasa. Juga kita utamakan pula apa-apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa, jauh-jauh kita tinggalkan. Mudah-mudahan puasa kita sempurna. Mudah-mudahan puasa pada kali ini jauh sangat lebih baik daripada puasa pada sebelumnya. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tekuni ibadah kita. Apalagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah kepada kita di dalam bulan suci Ramadan, lebih lagi pada 10 yang akhir, kita lebih memperbanyak dan memperkuatkan ibadah-ibadah kepada Allah. Semoga oleh Allah menjadikan semua amal ibadah kita ini
menjadi pengawal dan menjaga kita di alam barzakh nantinya, di alam kubur nantinya, sehingga kita mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, lebih lagi kepada pribadi saya sendiri. Saya akhiri, hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.